Lihatlah handphone saudara. Berapa nama dan nomor telepon yang tersimpan di sana. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan. Dari sekian banyak nama itu, berapa orang yang sungguh-sungguh saudara kenal dengan akrab dan bukan sekadar tahu? Mungkin tidak sampai 10%. Hal yang sama dapat terjadi dalam hidup banyak orang. Tidak sedikit orang yang hanya tahu tentang Yesus, namun tidak sungguh-sungguh akrab dengan Dia. Padahal di masa yang tidak mudah seperti hari-hari ini, hanya orang yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan bertindak. Dengan memahami bagaimana iman kita dapat semakin bertumbuh, maka kita akan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk bertambah akrab dan mengenal Kristus. Sehingga dengan demikian di setiap musim kehidupan kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran apalagi keputusasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Hadapi setiap tantangan hidup dengan tuntunan dan kuasa Allah. Temukan dan alami hadiratnya dalam pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari nyatakan dan perteguh iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan sanggup menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendoakan dan mendukung Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia di mana kita hidup ini banyak berubah. Dan perubahan itu berlangsung dengan sangat cepat. Perubahan baik dalam hal yang besar maupun dalam hal yang kecil. Salah satu perubahan tersebut adalah dalam hal buku telepon. Sampai dengan 15 tahun yang lalu, saudara masih dapat menemukan buku telepon yang diterbitkan oleh PT Telkom. Buku yang tebal dan yang bukannya berisi nama dan nomor telepon dari setiap pelanggan Telkom. Tetapi di dalamnya juga terdapat halaman-halaman yang berwarna kuning. Yaitu yang berisi iklan-iklan dari berbagai macam perusahaan. Sehingga di masa itu, kalau saudara memerlukan alamat perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang yang saudara perlukan, saudara akan mencarinya di buku kuning, yaitu buku telepon yang diterbitkan oleh PT Telkom tersebut. Atau kalau saudara tidak memiliki buku telepon, saudara dapat menghubungi nomor 108, yaitu nomor penerangan dari Telkom untuk bertanya nomor telepon seseorang. Misalnya saya ingin mengetahui nomor telepon saudara. Saya dapat menelpon 108 lalu menyebut nama saudara atau alamat rumah saudara. Dan petugas Telkom akan memberitahu saya nomor telepon saudara. Sekarang buku telepon seperti itu tidak diterbitkan lagi. Dan nomor telepon penerangan Telkom 108 sudah ditutup. Salah satu alasannya adalah karena nomor telepon khususnya telepon seluler atau handphone jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Sedangkan untuk mendapatkan nama serta alamat perusahaan seperti tadi, saudara dengan mudah dapat mencarinya di internet. Walaupun tentu nomor telepon pribadi pada umumnya tidak dimuat di internet karena menyangkut masalah privasi. Seiring dengan perubahan dan perkembangan tersebut, maka di masa sekarang orang mencatat nama, alamat, dan nomor telepon orang lain di handphone yang ia miliki. Di masa kini adalah hal yang lumrah bila orang saling menukar nomor telepon dengan orang yang baru ia temui. Alhasil coba lihat handphone saudara. Ada berapa nama dan nomor telepon yang tersimpan di sana?
Mungkin ada ribuan nama dan nomor telepon. Saya lihat di handphone saya ada lebih dari 3.000 nama di situ. Pertanyaannya, dari sekian banyak nama yang ada di handphone saudara tersebut, berapa orang yang benar-benar saudara kenal dan berapa orang yang saudara hanya sekadar tahu atau malahan saudara tidak ingat siapa orang tersebut? Bukannya tidak mungkin ketika saudara melihat nama itu, saudara bertanya-tanya, siapa orang ini? Di saat itu saudara terheran-heran karena mengapa ada nama itu di handphone saudara. Saya tidak akan terkejut kalau di sekian banyak nama itu mungkin tidak sampai 10% yang orang yang sungguh-sungguh saudara kenal. Bukan sekadar tahu, namun kenal. Tentang perbedaan antara tahu dan kenal ini, saya beberapa kali telah menjelaskannya. Tahu hanyalah sebatas pengetahuan secara akalia atau kognitif. Sedangkan kenal adalah berkaitan dengan relasi. Sebagai contoh, saudara mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Donald Trump. Saudara dapat mengetahui nama orang tuanya, siapa nama istrinya, siapa saja nama anaknya, apa hobinya, ataupun apakah latar belakang pendidikannya. Pengetahuan seperti itu dapat saudara peroleh dengan membaca buku riwayat hidupnya. Seperti misalnya yang berjudul The Lost Tycoon atau buku lainnya. Namun, apakah saudara mengenal dia? Belum tentu. Saudara hanya dapat disebut benar-benar mengenal Presiden Trump kalau saudara pernah bertemu dengan dirinya, berkomunikasi secara langsung dengan dia, dan bergaul karib dengan yang bersangkutan. Tanpa relasi, saudara hanya sekadar tahu. Tanpa relasi, pengetahuan saudara hanya secara kognitif alias akalia saja. Hal yang sama mengenai kedekatan orang dengan Tuhan. Tidak sedikit orang yang hanya sekadar tahu tentang siapa Yesus. Mereka mengetahuinya karena pernah membaca kisah kehidupannya. Serta pernah mendengar khotbah tentang perkataan dan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Hanya saja kedekatan orang tadi dengan Yesus hanya sebatas pengetahuan. Namun tidak sungguh-sungguh sampai kepada pengenalan. Mengapa? Karena relasi orang tadi dengan Kristus hanya bersifat sambil lalu dan tidak dapat dikatakan akrab. Hal ini sama seperti kedekatan kita dengan orang-orang yang namanya ada di handphone kita tadi. Hanya sekadar tahu, namun tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Saya tidak berkata bahwa pengetahuan tentang Tuhan tidaklah penting. Tentu perlu dan penting, namun tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena pengetahuan saja tidak akan membawa perubahan yang besar dalam kehidupan orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, pada umumnya dokter mengetahui tentang pentingnya berolahraga secara teratur. Mereka mengetahuinya karena telah membaca buku-buku mengenai kesehatan dan mendengarnya ketika mereka masih duduk di bangku kuliah. Adakah dokter yang mampu memberi nasihat kepada pasiennya agar mereka berolahraga secara teratur? Banyak. Ada banyak dokter yang memberi nasihat seperti itu kepada para pasien mereka. Namun demikian, apakah semua dokter pasti rajin berolahraga? Tidak. Ada juga dokter yang enggan berolahraga. Ini merupakan suatu realitas. Artinya, tahu saja tidak dengan sendirinya membuat orang bertindak sesuai dengan yang dia ketahui. Ataupun mengalami perubahan dalam hidupnya. Demikianlah halnya perbedaan antara mengetahui dan mengenal Tuhan. Padahal di masa seperti hari-hari ini, yaitu di masa yang sukar, pengenalan akan Tuhan sangatlah diperlukan. Tentang pengenalan akan Tuhan di masa yang sukar tersebut, dalam Daniel pasal 11 ayat 32, kalimat yang terakhir ditulis sebagai berikut. Kita baca bersama ayat ini dengan suara nyaring, dengan serempak, dan dengan segenap hati. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Perhatikan, di ayat firman Tuhan ini tidak disebut umat yang mengetahui Allahnya. Bukan, namun umat yang mengenal Allahnya. Dikatakan di situ bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak.
Latar belakang dari ayat ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Daniel tentang keadaan sukar yang akan dialami oleh bangsa Yehuda selewat kurun waktu hidup Daniel. Tentang masa yang sukar itu, Daniel menubuatkan bahwa tidak sedikit bangsa Yehuda yang akan meninggalkan Tuhan. Namun, seperti yang ditulis di ayat 32b tadi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Disinilah pentingnya mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan memampukan kita melewati masa sukar tanpa menjadi berputus asa. Pengenalan akan Tuhan akan menyanggupkan kita untuk terus bertindak, yaitu melangkah berjalan bersama dengan Tuhan sampai kita mencapai masa depan indah yang Tuhan rencanakan. Atas dasar kerangka pikir itulah, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan atau semakin bertambah akrab dengan Dia. Keakraban dengan Tuhan Yesus yang akan memampukan saudara melewati setiap musim kehidupan, termasuk masa yang tidak mudah seperti hari-hari ini, dengan hidup yang berkemenangan. Semakin akrab dengan Tuhan, sehingga hidup saudara akan semakin berbuah atau experiencing God, living fruitfully. Yaitu seperti yang menjadi tema gereja kita di sepanjang tahun ini. Untuk itu, di sepanjang bulan ini, saya akan mengajak saudara menelah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam bentuk surat yang ia tujukan kepada jemaat di kota Efesus. Dalam hal ini, yaitu Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Melalui ayat-ayat tersebut, Tuhan lewat Rasul Paulus memaparkan faktor-faktor yang akan menumbuhkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus, atau yang membuahkan pengenalan yang semakin mendalam terhadap dirinya. Mengawali telah tersebut, hari ini saya mengajak saudara membaca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 17, yaitu sebagai berikut. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batin. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari kota Roma, atau lebih tepatnya dari dalam penjara di kota Roma. Hal itu ia kemukakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 1. Surat yang ia tujukan kepada jemaat yang ia rintis dan layani selama 2 tahun penuh. Dalam masa pelayanannya di kota Efesus tersebut, pelbagai mukjizat telah Allah kerjakan melalui Paulus. Mukjizat dalam bentuk kesembuhan ilahi maupun pengusiran roh-roh jahat. Hal tersebut dapat saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 19 sampai pasal 20 ayat 1. Sekarang, sementara berada di dalam tahanan di kota Roma, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ia rintis dan layani dengan penuh pengabdian dan pengorbanan tersebut. Surat ini merupakan salah satu surat yang terindah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalamnya antara lain ia menjelaskan tentang rancangan yang mulia dari Allah. Ia menyebut hal itu di dalam Efesus pasal 3. Dalam hal ini, yaitu rancangan Allah untuk memulihkan relasi umat manusia dengan dirinya melalui Kristus. Relasi dengan Kristus yang sedemikian akrabnya yang digambarkan oleh Paulus seperti relasi antara suami dan istri. Dan yang ia sebut di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sebagai suatu rahasia yang besar dari Allah. Sebagaimana layaknya relasi antara suami dan istri, relasi umat Tuhan dengan Kristus tidaklah bersifat statis, namun dinamis. Tentu dalam hal ini yang diinginkan oleh Paulus adalah relasi umat Tuhan dengan Kristus yang semakin hari semakin bertambah akrab. Untuk maksud itulah antara lain surat kepada jemaat di Efesus ini ia tulis. Apabila kita memerhatikan Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 17 yang telah kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan
Bahwasanya pertumbuhan relasi dengan Kristus tersebut berjalan seiring dengan semakin mendalamnya iman kita kepadanya. Dengan kata lain, semakin mendalam iman kita kepada Kristus, maka akan semakin bertumbuh keakraban atau pengenalan kita kepada dirinya. Mengapa iman yang semakin mendalam tersebut akan membawa pertumbuhan relasi dengan Kristus? Dengan menelaah Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 17 tadi, kita dapat melihat 3 pelajaran mengenai iman yang membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Ketiga pelajaran tersebut yaitu yang pertama, iman adalah karena anugerah dari Allah Bapa. Saya ulangi, iman akan membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Karena yang pertama, iman adalah anugerah dari Allah Bapa. Untuk memahami pokok ini, saya perlu menjelaskan terlebih dulu makna dari kata anugerah itu sendiri. Sebagaimana yang beberapa kali telah saya jelaskan, kata anugerah artinya adalah kebaikan yang kita terima dari Allah bukan karena usaha kita ataupun karena kita layak untuk menerimanya. Bukan karena usaha kita, sebab kita menerima kebaikan itu secara cuma-cuma dari Allah. Bukan pula karena kita layak menerimanya. Sebab kita mengalami kebaikan tersebut semata-mata karena kasih dan kemurahan Allah terhadap kita. Anugerah itu kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tentang iman merupakan anugerah dari Allah Bapa ini, Paulus menggambarkannya seperti keberadaan seorang anak di dalam suatu keluarga. Hal itu ia tulis dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 15 sebagai berikut. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Tentu semua kita sangat memahami bahwasanya keberadaan seorang anak di dalam sebuah keluarga terjadi bukan karena sang anak itu yang memilihnya. Kalau saya dilahirkan dalam keluarga orang tua saya, hal itu bukan karena saya yang memutuskannya. Sebelum saya lahir, saya tidak berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, lahirkanlah saya di keluarga ini atau keluarga itu." Tidak. Bukan karena pilihan saya atau karena usaha saya, tetapi semata-mata karena pemberian dari Allah. Itulah anugerah. Bukan karena usaha dan bukan karena pilihan kita, namun semata-mata karena pemberian dari Allah. Demikian pula halnya dengan iman. Kita dapat beriman kepada Kristus bukanlah karena kita yang memilihnya. Bukan pula karena usaha kita. Tetapi semata-mata karena anugerah dari Allah. Rasul Paulus mengalaminya secara pribadi. Ia tidak pernah memilih ataupun berusaha untuk menjadi pengikut Kristus. Malahan sebaliknya seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Di saat itu hati Paulus penuh dengan kebencian kepada Kristus dan para pengikutnya. Oleh karena itu dengan hati yang berkobar-kobar, Paulus yang waktu itu masih disebut sebagai Saulus, pergi ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Namun Tuhan di dalam anugerahnya menampakkan diri kepada Saulus di dekat kota Damsyik dan memanggil Saulus untuk menjadi pengikutnya. Sehingga kalau kemudian nama Saulus disebut sebagai Paulus, dan dari seorang yang membenci pengikut Kristus, ia menjadi seorang yang beriman kepada Kristus. Hal itu semata-mata karena anugerah Allah. Iman yang membawa dirinya sekarang memiliki relasi dengan Kristus. Anugerah seperti itulah yang dialami oleh seorang anggota jemaat gereja yang saya layani. Sebut saja nama yang bersangkutan adalah Pak Nanang. Ia berprofesi sebagai mandor proyek pembangunan. Suatu petang selesai bekerja, sementara berdiri di pinggir jalan menunggu angkutan umum, sebuah mobil lewat di depannya. Penumpang mobil itu melemparkan sebuah barang ke dekat Pak Nanang berdiri. Barang yang dibungkus dengan kertas koran dan yang berukuran tidak terlalu besar. Dengan hati yang bertanya-tanya, Pak Nanang memungut bungkusan tersebut. Namun sebelum sempat membuka dan memeriksa isinya, angkutan umum yang ia tunggu telah tiba. Ia pun naik ke dalam angkutan umum itu sambil membawa bungkusan tadi.
Sesampainya di rumah, diletakkannya bungkusan itu di meja. Malam hari, menjelang akan tidur, ia teringat pada barang yang ia pungut di pinggir jalan tersebut. Dibukanya pembungkusnya. Ternyata isinya adalah sebuah Alkitab. Sebagai seorang yang bukan orang Kristen, untuk pertama kalinya ia memegang Alkitab. Diliputi oleh perasaan ingin tahu, ia mulai membaca isi Alkitab tadi. Singkat cerita, karena membaca Alkitab tersebut, ia merasa tertarik untuk mengenal Kristus. Dan atas arahan dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja, ia datang ke gereja yang saya layani. Akhirnya ia pun menjadi seorang pengikut Kristus dan terlibat di dalam pelayanan di gereja. Siapakah orang yang melemparkan Alkitab ke dekat Pak Nanang berdiri pada sore hari itu? Dan mengapa dia melakukannya? Kita tidak mengetahuinya. Nanti di surga baru kita akan mengenal orang tersebut. Namun yang pasti, kalau Pak Nanang dapat menjadi seorang pengikut Kristus, memiliki relasi dengan dia dan beriman kepadanya, hal itu semata-mata karena anugerah dari Allah Bapa bagi dirinya. Anugerah Allah yang patut kita syukuri. Seperti yang disebut oleh Paulus di ayat 14. Yaitu, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sesungguhnya kalau kita dapat memiliki relasi dengan Allah melalui Kristus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal itu semata-mata karena anugerah Allah. Selanjutnya, yang kedua, iman akan membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Karena iman adalah karya dari Roh Kudus. Saya ulangi, yang kedua, iman akan membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Karena iman adalah karya dari Roh Kudus. Tentang hal itu perlu dipahami, bahwa pertumbuhan iman yang mengakibatkan bertambahnya keakraban dengan Kristus bukanlah semata-mata karena usaha kita, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Hal tersebut dipaparkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sebagai berikut. Aku berdoa supaya ia, yaitu Allah Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, di dalam batinmu. Di ayat ini Paulus mengutarakan bahwa iman akan bertumbuh atau ia istilahkan semakin dikuatkan oleh kuasa Allah melalui Roh Kudus yang diam di dalam batin para pengikut Kristus. Dengan kata lain, pertumbuhan iman tidaklah terjadi karena usaha manusia, namun karena Allah yang bekerja melalui Roh-Nya. Hal itu sama seperti pertumbuhan dari sebuah benih, dari sebatang pohon. Kita sangat memahami bahwa pertumbuhan tersebut bukanlah karena usaha manusia. Yang dapat kita lakukan hanyalah ikut memelihara lingkungan tempat benih itu ditanam. Bukankah hal itu yang dilakukan oleh seorang petani? Ia hanya menabur benih. Dan kalau benih itu bersemi sehingga bertumbuh menjadi sebatang pohon, proses tersebut bukanlah karena upaya dirinya. Hal tersebut dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang seorang yang menabur benih di tanah. Yaitu yang ditulis di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Di situ Yesus berkata, sesudah orang itu menabur, lalu di malam hari ia tidur. Dan ketika ia bangun pada siang hari, didapatinya benih itu sudah bertumbuh. Selanjutnya kata Yesus, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Artinya pertumbuhan benih itu bukanlah karena usaha dari orang tadi, tetapi karena karya Allah. Seorang petani yang menabur benih tidak akan dapat mempercepat pertumbuhan dari benih tadi dengan menarik tunasnya yang telah bersemi. Tidak. Ia tidak dapat melakukan hal itu. Yang dapat ia lakukan hanyalah menyiram lahan tempat benih itu ditanam dan menyianginya. Supaya rumput liar tidak menghalangi pertumbuhan dari benih tersebut. Semua itu ia lakukan di dalam kesadaran bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kalau pertumbuhan iman adalah karena karya Allah melalui Roh Kudus, lalu di manakah peranan Paulus di dalam pertumbuhan tersebut? Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 kita melihat peranan Paulus adalah berdoa di dalam penyerahan diri di hadapan Allah.
Semakin ia memasrahkan jemaat Efesus ke dalam tangan Allah, maka Allah melalui Roh Kudus akan semakin bekerja menguatkan iman jemaat di Efesus. Hal yang sama juga berlaku bagi pertumbuhan iman kita masing-masing. Pertumbuhan iman tersebut adalah karena karya Allah. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab kita adalah menjaga agar hati kita tidak ditumbuhi oleh kekhawatiran dan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semua itu bagaikan semak duri yang dapat mengimpit benih yang telah ditaburkan sehingga tidak bertumbuh dan berbuah. Disinilah pentingnya meneladani tindakan Paulus di ayat 16 tadi, yaitu hidup dalam penyerahan diri kepada Allah dan terus-menerus bergantung kepadanya. Kita melakukannya melalui berdoa seperti yang dicontohkan oleh Paulus dan bersikap taat terhadap tuntunan firman Allah. Semakin kita berserah kepada Allah, maka semakin ia akan bekerja menumbuhkan iman kita melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sekarang, yang ketiga, iman akan membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus karena iman membuka pintu bagi Kristus. Saya ulangi, yang ketiga, iman akan membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus karena iman membuka pintu bagi Kristus. Tentang hal tersebut, di dalam kalimat pertama dari Efesus pasal 3 ayat 17 tadi, Paulus menulis sebagai berikut. Sehingga oleh imanmu, saya ulang, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. Perhatikan di ayat ini Paulus berkata bahwa Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman kita kepadanya. Tinggal. Bukan sekadar singgah atau berkunjung sebentar. Dengan kata lain, Kristus bukan sekadar bertamu dalam hidup kita. Lalu sudah itu pergi meninggalkan kita. Bukan. Namun ia datang dan menetap dalam hidup kita. Dalam hal ini seperti yang ditulis oleh Paulus di ayat 17 tadi. Iman membuka pintu bagi Yesus untuk masuk dan tinggal di dalam hati kita. Mengapa iman memungkinkan hal tersebut? Hal ini menjadi jelas apabila kita mengingat tentang orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Kalau orang tersebut adalah seorang kurir yang mengantar makanan yang kita pesan secara online, maka kita akan menerima orang tersebut di depan pintu rumah kita. Kita tidak akan merasa perlu mengundang dia masuk ke dalam rumah kita. Mengapa? Karena pada dasarnya kita tidak memiliki relasi yang akrab dengan kurir tersebut. Tetapi kalau yang datang adalah seorang tamu, maka kita akan mempersilahkan dirinya untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu kita. Kita akan menyambutnya dengan tersenyum, menghidangkan minuman dan makanan kecil, berbincang-bincang dengan dirinya sampai ia pulang. Kita tidak akan mempersilahkan sang tamu tadi untuk masuk lebih jauh ke dalam rumah kita. Karena ia hanya sekadar datang untuk bertamu. Namun lain halnya, kalau yang datang adalah keluarga dekat kita. Entah ia adalah orang tua kita, saudara kandung kita, ataupun anak kita. Mereka adalah orang-orang yang sungguh kita percayai. Sehingga kita akan memberi akses kepada mereka untuk masuk ke seluruh bagian di rumah kita. Mereka boleh masuk ke dalam ruang keluarga, ke dalam dapur, bahkan ke dalam kamar tidur tempat mereka akan menginap. Kalaupun misalnya dapur sedang dalam keadaan berantakan, kita tidak akan berupaya untuk menyembunyikannya. Semakin kita mempercayai mereka, semakin banyak pintu yang terbuka bagi mereka. Demikianlah halnya dengan iman. Iman membuka pintu bagi Kristus untuk tinggal dalam hati kita. Kita menerima dia bukan sekadar sebagai kurir yang mengantar berkat bagi kita. Bahkan kita menerima dia bukan sekadar sebagai tamu yang datang berbasa-basi lalu pergi meninggalkan kita. Bukan, tetapi sebagai Tuhan yang berhak atas seluruh hidup kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus tersebut membuka pintu baginya untuk tinggal dalam hidup kita. Demikianlah peranan iman yang menumbuhkan keakraban dengan Kristus. Iman yang merupakan anugerah dari Allah Bapa. Iman yang bertumbuh karena karya alami Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Iman yang membuka pintu bagi Kristus untuk tinggal di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita dapat mengenal Kristus, itu adalah
karena kemurahan Allah. Kalau kita dapat memiliki relasi yang akrab dengan Kristus, sehingga di segala keadaan, termasuk di masa yang sukar, kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, apalagi keputusasaan, maka itu adalah karena anugerah Allah. Semakin bertumbuh iman kita, semakin akrab relasi kita dengan Kristus. Di dalam semuanya ini yang perlu kita lakukan adalah memelihara atmosfer agar iman itu dapat bertumbuh dengan sehat. Atmosfer yang terpelihara karena penyerahan diri kita kepada Allah dalam doa dan ketaatan kepada firman-Nya. Atas dasar itulah saya mengajak saudara mempraktekkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengawali setiap hari dan menutup hari yang kita lalui di dalam penyerahan diri kepada Allah melalui doa. Yang kedua, menyerahkan diri kepada tuntunan Tuhan yang Ia lakukan melalui firman-Nya. Bacalah Alkitab setiap hari dan taatilah firman Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Yang ketiga, senantiasa memohon penyertaan Roh Kudus yang bekerja meneguhkan iman kita dari hari ke hari. Dengan demikian, iman kita akan semakin bertumbuh dan relasi kita dengan Kristus akan semakin bertambah akrab. Di dalam semuanya ini, kita perlu menyadari dan mensyukuri besarnya anugerah Allah dalam hidup kita. Anugerah yang telah Ia limpahkan dalam hidup kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihinya. Di dalam ucapan syukur dan penyerahan diri kepada anugerah Allah itu, mari kita berdoa kepadanya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Allah, untuk besarnya anugerah-Mu bagi kami yang telah Engkau limpahkan dan tunjukkan dan buktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sampai mati di kayu salib. Di sana kami melihat betapa besar anugerah yang menumbuhkan iman dalam diri kami, yang menerbitkan iman dalam diri kami, yang memulihkan relasi kami dengan diri-Mu, yang memungkinkan kami menjalin relasi yang akrab dengan diri-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Dalam anugerah itu Engkau bekerja melalui Roh-Mu, menumbuhkan iman kami, sehingga iman kami semakin hari semakin teguh di dalam penyerahan diri kepada-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau bekerja dalam hidup kami. Dengan menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, memasrahkan hidup dalam iman kepada-Mu. Kami percaya Engkau yang telah tinggal dalam hidup kami akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan kalau Engkau yang menyertai kami dan tinggal dalam hidup kami, apakah yang harus kami khawatirkan dalam hidup ini? Tidak ada yang kami perlu khawatirkan. Kalau Tuhan bersama dengan kami, kalau Tuhan yang sungguh kami kenal itu hidup di dalam diri kami akan tetap kuat dan bertindak di tengah masa sukar. Hidup kami tidak akan goyang oleh kekhawatiran. Kami akan tetap kuat dalam iman, bertindak sesuai dengan janji Tuhan, melangkah menuju hari esok yang Engkau sediakan. Karena janji-Mu itu pasti adanya. Di dalam keyakinan akan semua itu saya berdoa, ulurkan tangan kasih dan anugerah-Mu. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, menjamah setiap orang yang dalam keadaan bimbang dan ragu, memberikan pengharapan baru, memulihkan mereka yang dalam keadaan menderita, apapun yang kesulitan mereka alami, baik dalam rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, masa depan. Tuhan Yesus saya berdoa, tunjukkan kuasa mujizat-Mu. Karena sesungguhnya kuasa-Mu tidak pernah berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Mujizat Tuhan tetap tersedia sampai hari ini. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur di tengah masa yang tidak mudah ini, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, mengagungkan Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang menuntun kami, sehingga jalan-jalan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan di masa yang tidak mudah ini. Engkau berkenan memberikan hikmat-Mu sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk usaha dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya dan menyembuhkan kami dari penyakit yang menyerang hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati umat-Mu, baik mereka yang sudah memberikan persembahan maupun yang akan memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berkenan menuntun perjalanan hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, maka Tuhan juga yang akan membuka jalan bagi setiap kami. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan, kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.